Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Andi Badare Situru Arung Sawaru Matinru Ripanaikang. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Andi Badare Situru Arung Sawaru Matinru Ripanaikang adalah seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang berasal dari Maros, Sulawesi Selatan. Beliau adalah seorang bangsawan dari suku Bugis yang menjabat sebagai Arung atau Raja di wilayah Sawaru. Perjuangan beliau dalam melawan penjajah Belanda dikenal karena kegigihan, keberanian, dan strategi taktis dalam melakukan aksi-aksi teror serta gerilya di daerah Camba. Selain sebagai tokoh perjuangan bersenjata, beliau juga dikenal sebagai pemuka agama, tokoh masyarakat, dan simbol perlawanan rakyat Maros terhadap kolonialisme. Andi Badare Situru mengabdikan hidupnya sepenuhnya untuk cita-cita kemerdekaan dan pembebasan rakyat dari penindasan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Andi Badare Situru Arung Sawaru Matinru Ripanaikang adalah seorang bangsawan berdarah Bugis yang lahir di Sawaru, Distrik Camba, Hindia Belanda pada tahun 1911. Sebagai Arung atau Raja di wilayah Sawaru, beliau memiliki kedudukan tinggi secara adat dan politik di tengah masyarakat Bugis. Gelar Matinru Ripanaikang yang diberikan setelah wafat merupakan penghormatan dalam tradisi Bugis Makassar bagi pemimpin besar yang wafat dan dimakamkan secara adat di Panaikang. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Andi Badare Situru dilahirkan pada tahun 1911 di masa pendudukan kolonial Hindia Belanda dan wafat pada tanggal 7 September tahun 1962 di Maros, Sulawesi Selatan. Masa perjuangan aktif beliau berlangsung terutama pada periode menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Saat terjadi konflik fisik antara pasukan Republik Indonesia dan tentara kolonial Belanda yang ingin merebut kembali kekuasaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Andi Badare Situru berasal dari Sawaru, sebuah wilayah adat di distrik Camba, yang pada masa kolonial masuk dalam wilayah administrasi Hindia Belanda. Daerah Camba dan sekitarnya merupakan medan perjuangan beliau dalam melakukan aksi-aksi perlawanan bersenjata. Beliau wafat dan dimakamkan di Maros, Sulawesi Selatan, wilayah yang menjadi pusat aktivitas sosial dan perjuangannya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perlawanan Andi Badare Situru terhadap penjajah dilandasi oleh tekad kuat untuk membebaskan rakyat dari belenggu kolonialisme. Sebagai bangsawan yang memahami penderitaan rakyat, beliau memilih jalan perjuangan tanpa kompromi, bahkan meninggalkan kenyamanan sebagai pemimpin tradisional demi mengangkat senjata bersama rakyat. Perjuangan beliau mencerminkan semangat patriotik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemerdekaan, dan martabat bangsa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Andi Badare Situru mengorganisasi dan memimpin perlawanan rakyat secara gerilya dan terorganisir. Aksi-aksi beliau dikenal berani dan efektif dalam melemahkan kekuatan kolonial Belanda di wilayah Camba. Dukungan kuat dari masyarakat adat serta kepercayaan sebagai tokoh agama dan pemuka adat menjadikan perlawanan beliau berbasis luas. Selain bergerak di medan perang, beliau juga membina semangat rakyat, memperkuat solidaritas sosial, dan mempertahankan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bermasyarakat. Kombinasi peran sebagai raja, pejuang, tokoh agama, dan pemimpin sosial menjadikan beliau salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia di Sulawesi Selatan, khususnya di Maros. Andi Badare Situru Arung Sawaru Matinru Ripanaikang merupakan salah satu figur penting dalam sejarah lokal Sulawesi Selatan yang keberaniannya melampaui batas-batas adat dan politik tradisional. Sebagai bangsawan suku Bugis yang menduduki jabatan Arung atau Raja di Sawaru, beliau tumbuh dalam lingkungan yang syarat nilai kepemimpinan,
tanggung jawab sosial, serta adat istiadat Bugis yang menekankan siri atau harga diri, dan paks atau solidaritas dalam penderitaan bersama rakyat. Keterlibatan beliau dalam perjuangan kemerdekaan tidak berhenti pada tataran simbolik, tetapi diwujudkan secara nyata dalam bentuk perlawanan fisik yang bersifat konfrontatif terhadap kekuasaan kolonial Hindia Belanda. Dari sudut pandang militer, Andi Badare Situru adalah sosok pejuang lapangan yang tidak hanya merancang strategi tetapi juga memimpin langsung dalam berbagai aksi gerilya. Wilayah Camba yang berbukit dan berhutan dijadikan basis perjuangan yang sulit dijangkau oleh pasukan Belanda. Metode perjuangan yang beliau pilih mencerminkan pemahaman medan dan kemampuan taktis yang tinggi. Operasi-operasi kecil dengan daya rusak besar menjadi ciri khas perlawanan yang digalang oleh Andi Badare Situru bersama pasukan rakyat. Keberadaan beliau di medan pertempuran menjadi simbol perlawanan yang membakar semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Bahkan ketika kekuatan senjata sangat tidak seimbang, dari perspektif sosial dan kultural, Andi Badare Situru mampu menjembatani dua dunia. Dunia bangsawan tradisional dan dunia rakyat jelata. Dalam struktur sosial Bugis, seorang Arung bukan sekadar pemimpin politik, tetapi juga pengayom moral dan budaya. Beliau memanfaatkan posisi ini untuk menguatkan ikatan sosial di tengah masyarakat yang sedang berjuang, menghapus sekat kelas, dan membentuk satu kesatuan gerakan. Karisma beliau sebagai pemuka adat dan tokoh agama memperkuat legitimasi moral perjuangan yang dilakukan. Ucapan dan tindakan beliau dijadikan panutan, bukan hanya oleh rakyat biasa tetapi juga oleh tokoh-tokoh lokal lainnya. Bahkan setelah kemerdekaan, warisan nilai perjuangan dan etos kepemimpinan beliau masih dikenang dalam tradisi lisan dan memori kolektif masyarakat Maros. Dalam pandangan religius, Andi Badare Situru dikenal sebagai pemuka agama yang memiliki komitmen tinggi terhadap ajaran Islam. Perjuangan beliau tidak hanya bersifat politis, tetapi juga dipahami sebagai bagian dari jihad fisabilillah dalam mempertahankan tanah air dari penjajahan yang dianggap sebagai bentuk kezaliman. Pengajaran agama Islam beliau jalankan seiring dengan gerakan perlawanan. Pemahaman agama tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pragmatis, tetapi menjadi fondasi moral dalam setiap keputusan strategis. Perpaduan nilai-nilai agama dengan perjuangan fisik menjadikan figur beliau unik dan dihormati di berbagai kalangan. Dari sudut pandang politik, keberadaan Andi Badare Situru memberi kontribusi dalam menjaga kesinambungan legitimasi Republik di wilayah Maros dan sekitarnya. Pada masa revolusi kemerdekaan, banyak wilayah yang mengalami kekosongan atau tarik-menarik kekuasaan antara Republik Indonesia dan pemerintah kolonial yang mencoba kembali menguasai Indonesia. Dalam situasi ini, tokoh seperti Andi Badare Situru memainkan peran sebagai penghubung antara masyarakat lokal dan pemerintahan Republik yang masih muda. Tanpa figur seperti beliau, proses konsolidasi politik di daerah sangat mungkin menghadapi resistensi atau kekacauan yang lebih besar. Komitmen beliau terhadap kedaulatan nasional di tengah tekanan kolonial menjadi manifestasi loyalitas yang tidak tergoyahkan terhadap Republik Indonesia. Dari segi historiografi, perjuangan Andi Badare Situru masih belum sepenuhnya mendapatkan tempat dalam narasi besar sejarah nasional. Namun dalam ingatan lokal dan sejarah lisan di Sulawesi Selatan, nama beliau tetap dikenang sebagai pelindung rakyat dan pejuang sejati. Penggunaan gelar Anumerta Matinru Ripanaikang menunjukkan pengakuan masyarakat terhadap jasa-jasa dan keagungan kepemimpinan beliau. Tradisi Bugis mengenang raja-raja yang berjasa besar melalui gelar dan penghormatan adat yang diwariskan lintas generasi. Dengan demikian, peran Andi Badare Situru tidak berhenti pada perjuangan fisik saja, tetapi melekat dalam warisan budaya, spiritual, dan identitas masyarakat Maros. Secara geopolitik, wilayah Camba dan sekitarnya merupakan daerah penghubung strategis antara Maros,
Bonn, dan wilayah pesisir lainnya. Menguasai atau mengamankan wilayah ini berarti mengendalikan jalur distribusi logistik dan komunikasi antar kampung yang vital dalam masa revolusi. Oleh karena itu, posisi Andi Badare Situru sebagai Arung Sawaru menjadikan beliau sebagai penjaga wilayah kunci yang mendukung keberlangsungan perjuangan kemerdekaan di Sulawesi Selatan secara keseluruhan. Dengan semua peran yang dijalankan secara simultan sebagai pejuang, pemimpin adat, tokoh agama, dan pelindung rakyat, Andi Badare Situru Arung Sawaru Matinru Ripanaikang menempati posisi penting dalam sejarah perjuangan lokal yang berdampak nasional. Warisan moral dan etika perjuangan beliau tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Maros sebagai simbol keberanian, integritas, dan dedikasi tanpa pamrih terhadap tanah air. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Sekarang masuk ke video. Andi Badare Situru Arung Sawaru Matinru Ripanaikang. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Andi Badare Situru Arung Sawaru Matinru Ripanaikang adalah di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua, dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.